Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya, usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis gelapnya, ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari, ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya, Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun, saat dia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapakah kau? Mengapa kau di sini? Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat sekelilingnya. Aku di sini. Aku pohon yang kau sadari. Ujar suara itu lagi. Seketika Mogu menengok. Alangkah terkejutnya, ia pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Jangan takut. Aku bukanlah monster. Aku Tule, pohon pengetahuan. Perkenalkan dirimu. Ujar pohon itu lagi Mogu. Aku Mogu, kejar kayu bakar. Aku tersesat. Aku terletak di sini. Jawab Mogu takut-takut. Nah, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu? Oh iya, aku sangat tertarik pada ilmu. Aku tak mudah dibodohi. Pengetahuanku kelak akan berguna bagi semua. Sayangnya, di desaku sangat sedikit ilmu. Sedangkan kalau kota membutuhkan biaya yang besar. Aku sangat ingin menambah ilmu pengetahuan. Aku tak tahu bagaimana caranya. Dengarlah, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang yang mencari, tapi tidak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul akan haus pengetahuan. Kau telah lolos dari persyaratan itu. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. Bersediakah kau, nak? Sejak hari itu Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pengetahuannya tak luas. Suatu hari pohon itu berkata, Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang. Memperbaiki irigasi, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya, Mogu tiba di ibu kota. Di sana ia mengikuti ujian negara. Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang masa. Raja amat kagum akan kesingkarannya. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan terhadap Anda, dan Anda harus menjawab pertanyaan saya di depan Baginda. Kata pejabat Monda. Silakan Tuan Manda, hamba mendengarnya. Jawab Mogu. Berapakah ukuran tinggi tubuhku? Kalau hamba tak salah, tinggi badan Anda sama panjang dengan ujung jari Anda 11 kali sampai ujung jari Anda bila dibentang. Jawab Mogu tersenyum. Pejabat Monda dan raja tidak percaya. Mereka menyuruh seseorang mengukurnya. Ternyata jawaban Mogu benar. Raja kagum dibuatnya. Pejabat Monda sangat kesal, tetapi ia belum menyerah. Tuan Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pemancing api. Dengan tenang, Mogu mengeluarkan kaca cembung, lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian
demikian, daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin takut. Sementara itu, Tuan Monda semakin kesal. Luar biasa, baiklah. Aku punya satu pertanyaan untukmu. Jika pikiranmu luas, gimana pohon pengetahuan itu? Bawalah ke sana. Mogu ragu. Setelah berpikir sejenak, Hamba tahu Baginda, tapi tidak boleh sembarangan orang boleh menulisnya. Sebenarnya, pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia untuk mengantarkan Baginda. Tapi kita pergi berdua saja dengan menggunakan pakaian rakyat biasa. Setelah bertemu, berjanjilah Baginda tak akan memberitahukannya pada siapapun. ujar Mogu serius. Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka ke Aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana. kata raja kepada pohon pengetahuan. Anda cukup bijaksana, alhamdulillah perasaan hati raja rendah. Selebihnya, muridku akan membantumu. Sayangnya, pertemuan kita waktu itu sudah hampir habis. Ujar pohon pengetahuan seolah tahu ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba, Monda menyeruak bersama sejumlah pasukan. Kau harus ajarkan aku. Teriaknya pada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tidak memiliki hati yang suci. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi. Serang! Tetapi kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Ini buku buat kamu. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, Raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Siapa?